Kiostia kostit tuom siwah tuom dewa ia suara korom suara warah wisnu rudarasya warusah pariaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci om kesama dewa suara perannya kita angkara mamuja suara papidya walaya suasadi siwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya sampah menumpuk di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Padang Sambean. One Island, One Management menguat, Bali butuh tata kelola terpadu untuk bendung kekacauan tata ruang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Cegatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kantong sampah terlihat menumpuk di sepanjang Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Padang Sambean, Denpasar. Sampah diletakkan warga di beberapa titik jalan tampak kumuh dan meluber hingga ke trotoar, mengganggu pejalan kaki yang melintas. Di beberapa titik tumpukan kantong-kantong sampah memenuhi sisi jalan dan trotoar, menimbulkan bau tidak sedap dan mengurangi estetika kawasan tersebut.
Menurut warga yang tidak berkenan diwawancarai menyampaikan, sampah di wilayah sekitar Jalan Tangkuban Perahu Padang Sambian, warga membayar iuran jasa pengangkutan. Ada petugas swakelola sampah mengambilnya pakai truk atau moci. Namun jumlah volume sampah tinggi dibandingkan dengan petugas swakelola, sampah ini sering terjadi kelambatan pengangkutan. Apalagi momen hari keagamaan dan liburan, sampah dihasilkan meningkat jumlahnya. Warga berharap instansi terkait segera mengambil tindakan untuk menertibkan sampah serta meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terus berulang. Apalagi saat ini pemerintah Kota Denpasar diminta mengurangi sampah yang dibuang ke TPA Sung hingga maksimal 50% dari jumlah harian selama masa transisi hingga 28 Februari 2026. Sebagai syarat perpanjangan waktu penutupan TPA dengan mewajibkan pengelolaan sampah mandiri di sumbernya melalui TPS 3R, TPST, dan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber atau PSBS untuk mengurangi ketergantungan. Ini adalah upaya serius untuk mendorong perubahan fundamental dalam pengelolaan sampah di Bali, agar TPA Sung benar-benar bisa ditutup tanpa adanya dampak lingkungan buruk. Winata, Bali TV. Persamuan Agung kelima Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali digelar pada Jumat 26 Desember 2025 di Wantilan Pura Samuan 3 Desa Adat Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Kegiatan ini terasa istimewa karena dibuka langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan dihadiri unsur Majelis Desa Adat se-Bali. Persamuan Agung 5 MDA Provinsi Bali membahas sejumlah agenda strategis, antara lain perencanaan program kerja MDA Bali tahun 2026, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MDA Bali, perubahan hasil Persamuan Agung terkait tata titi penepas wicara adat, serta pembentukan Pasikian Paiketan Krama Istri MDA Bali. Seluruh materi diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi dan peran desa adat dalam menjaga adat, budaya, dan kearifan lokal Bali. Ketua Panitia Dr. DRA Iga Diah Unity MSI menegaskan, Persamuan Agung 5 tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam menetapkan pedoman atau prarem serta perumusan kebijakan strategis yang sejalan dengan pelestarian adat dan budaya Bali. Kegiatan ini juga bertujuan menyatukan persepsi desa adat di seluruh Bali agar berjalan searah dalam menjaga identitas dan nilai-nilai tradisi. Selain itu, agenda Persamuan Agung juga dirangkaikan dengan pejaya-jayaan dan pengukuhan Panca Angga MDA Kabupaten Kota terpilih untuk periode 2025-2030 sesuai hasil Paruman Madya MDA Kabupaten Kota. Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali selaku Bandesa Agung Ida Penglingsir Agung Putra Sukahat menekankan pentingnya krama adat sebagai fondasi utama pembangunan desa adat. Desa adat dinilai sebagai garda terdepan dalam mengajengkan adat dan budaya Bali, serta menjaga keberlangsungan Hindu Dresta Bali dari berbagai pengaruh luar. Selain itu, desa adat juga memiliki kewajiban menjaga parahayangan atau kahayangan tiga, serta setra sebagai bagian yang tak terpisahkan dari akar budaya Bali. Nanti tujuannya adalah tetap kasukataning desa adat Bali, kasukatannya sudah semua adat Bali, ajak Bali, semua sesuai dengan visi Nangon Sarketi Loko Bali. Kayak yang tadi misalnya arahan ratu salah satu ya bagaimana memfungsikan setra desa adat gitu loh. Supaya jangan setra-setra ini kemudian ditinggal oleh krama gitu. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi atas terselenggaranya Persamuan Agung yang dinilai memiliki peran strategis sebagai forum pengambilan keputusan, serta kebijakan prinsip dan arah penguatan desa adat. Persamuan Agung dipandang selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat sebagai fondasi kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali. Dan kita ingin betul-betul mengingatkan kembali tentang keberadaan desa adat di Bali supaya paham utuh niskala sekali. Dan kita sebagai orang Bali harus betul-betul bangga, respek dengan keberadaan desa adat di Bali.
Pada kesempatan ini diserahkan pula buku Balekerte Adiaksa kepada perwakilan desa adat dan penyerahan piagam penghargaan kepada prajuru MDA Kabupaten Kota yang purna bakti. Melalui Pesamuhan Agung 5 ini, MDA Provinsi Bali diharapkan mampu menghasilkan keputusan strategis yang memperkokoh peran desa adat di tengah dinamika pembangunan. Keputusan yang dihasilkan menjadi pijakan penting untuk menjaga Bali tetap ajeg, berakar pada adat dan budaya, serta berdaya menghadapi tantangan ke depan. Yana, Bali TV. One Island, One Management menguat. Bali butuh tata kelola terpadu untuk bendung kekacauan tata ruang. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo. Saya Wakil Bupati Badung Bagus Alif Sucipta. Mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Momentum Natal dan pergantian Tahun Baru ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kasih, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, memperkuat pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya dan kearifan lokal. Memasuki tahun 2026, mari kita perkuat sinergi, gotong royong, dan toleransi dalam keberagaman untuk bersama-sama mewujudkan Badung yang maju, sejahtera, dan harmonis. Semoga Damai Natal membawa harapan baru dan Tahun Baru 2026 menjadi langkah awal menuju Badung yang semakin gemilang. Om Santi 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 Om. Semangat meguli kota Paris edot engi portu sing ngelah pipes.
Pemirsa, dorongan untuk menerapkan konsep One Island One Management kembali mengemuka di Bali seiring maraknya pelanggaran tata ruang dan alih fungsi jalur hijau yang kian sulit dikendalikan. Permasalahan lintas wilayah ini dinilai membutuhkan tata kelola terpusat agar keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan pembangunan dapat terjamin. Konsep satu pulau satu tata kelola kembali menjadi wacana utama dalam diskursus penataan ruang Bali setelah pembangunan di sejumlah kawasan terus melampaui batas dan menyerobot area-area hijau yang seharusnya dilindungi. Situasi ini memperlihatkan bahwa pola pengendalian yang selama ini tersebar di kabupaten kota tidak lagi efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pelaku pariwisata Yusdi Dias menilai bahwa penerapan tata kelola terpadu menjadi langkah strategis jika Bali ingin memperjuangkan status sebagai daerah istimewa. Menurutnya, dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar dan jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan provinsi lain, Bali lebih ideal dikelola dalam satu sistem manajemen yang terintegrasi. Langkah ini diyakini dapat menghindarkan munculnya dominasi satu daerah terhadap daerah lain, sekaligus memastikan pemerataan manfaat pembangunan dengan tata kelola yang terpusat. Ketimpangan antar wilayah dapat ditekan, sementara sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat tetap terjaga. Itu salah satu poin untuk Bali One Island One Management gitu loh. Yaitu salah satu alasannya untuk daerah istimewa kita kelola sendiri. Satu, ini pulaunya tidak terlalu luas-luas amat kan, penduduknya tak terlalu banyak, kan begitu. Ya kalau dibandingkan dengan provinsi lain kan jumlah penduduknya ya jauh lah di bawah. Satu tata kelola lah, satu tata kelola. Jadi tidak ada daerah yang merasa lebih sangat berjasa dibandingkan daerah lain gitu loh ya. Misalnya Badung merasa, wah mereka yang punya uang bisa mensubsidi daerah lain. Nah, Pulau Bali. Jika pun di Badung itu memang income-nya banyak, tapi itu kan berkat dukungan dari kabupaten-kabupaten lain dan termasuk kota kan gitu. Dan provinsi itu harus dikelola dengan bijak agar merata pembangunannya. Kasihan dong beberapa daerah yang mensupport kita dengan bahan pangan dipinggirkan dia anak tiri tidak mengucur pembangunan di daerahnya karena dianggap cuma sebagai lahan pertanian atau perladangan atau perkebunan begitu ya. Upaya mewujudkan tata kelola satu pulau menjadi momentum penting bagi Bali untuk memperbaiki arah pembangunan yang selama ini terfragmentasi tanpa langkah tegas dan manajemen terpadu. Kekacauan ruang yang terjadi saat ini dikhawatirkan akan menggerus fondasi ekologis dan sosial Pulau Dewata dalam jangka panjang. Yana, Bali TV. 500 orang calon pekerja migran Indonesia mengikuti interview final langsung dengan user dari Turki di Sanur pada Kamis 25 Desember 2025. User Hotel Bintang 5 dari Turki ini menawarkan 500 lebih lowongan pekerjaan di bidang hospitality atau perhotelan. Acara rekrutmen dan interview user ini digagas oleh PT Akurni Bagas Pratama, Pisa Bali, dan TMR Danisman Lee Consulting. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar, BP3MI Provinsi Bali dan sejumlah LPK di Bali. 500 lebih lowongan kerja yang ditawarkan mulai dari posisi housekeeping, public area, steward, dan FB service. Para peserta sebelumnya telah menempuh pendidikan dan pelatihan di sejumlah LPK. Nilu Dian Sawitri, tim marketing PT Akurni Bagas Pratama menjelaskan untuk tahun ini, user Turki membutuhkan 500 lebih tenaga kerja di bidang hospitality. Para peserta sebelumnya telah 2 kali mengikuti sesi interview dan sesi interview ini adalah interview final yang langsung diwawancarai oleh user dari Ruby Platinum Resort Turki. Final interview ini akan langsung memutuskan siapa yang lolos dan tidak. Jika lolos dan telah memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan legalitas sebelum bulan Maret 2026, mereka sudah harus berangkat ke Turki. Mereka akan dikontrak selama 6 sampai 8 bulan. Beda dengan spa terapis yang kontraknya full season. Bagian yang paling banyak dicari untuk periode ini adalah housekeeping, steward, dan public area. Dengan interview yang diadakan hari ini, semoga anak-anak yang besar harapannya
semua bisa ditempatkan di penempatan sesuai yang mereka pilih. Sekarang di mana penempatan Bu rencana? Untuk saat ini kita ada untuk yang di Turki, untuk hospitality. Di mana setiap tahun kami selalu memerlukan untuk hospitality di atas 500 untuk kandidat penempatan. Ini ada yang baru juga ada yang lama begitu ya? Betul, ada yang repeater, ada juga yang baru, karena setiap tahunnya kami selalu membutuhkan lebih dari 500 dan tentunya saat ini sudah melakukan interview yang ketiga kalinya dan saat ini memang final interview dari salah satu company kerjasama kami di penempatan Turki yaitu Ruby Platinum Resort. Sementara salah satu user dari On Hotel Group yang memiliki 6 buah hotel bintang 5 di Turki mengatakan, sangat gembira, warga Bali sangat antusias bekerja di Turki. Totalnya kita perlu kurang lebih 500 ke atas. Departemennya EK, public area, F&B, staffnya totalnya. Ya, kita pertamanya mau bilang terima kasih banyak untuk atas waktunya dan orang-orangnya terlalu welcome. Kita senang sekali. Kepala BP3MI Bali Gung Indra mengapresiasi interview final bagi calon PMI ini. Ia berharap calon PMI telah memenuhi berbagai kualifikasi, memiliki kompetensi, dan memenuhi segala dokumen legalitas. Yang dari sisi dokumen pendukung seperti kontrak kerja, visa kerja, itu pastinya nanti menjadi instrumen juga. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah PT Al-Qurni ini memang tercatat di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Terus yang kedua memang telah memiliki kerjasama dengan mitra yang ada di luar negeri. Untuk menyemangati calon PMI ini, beberapa pelamar yang telah bekerja di Turki dalam testimoni mereka mengatakan bahwa bekerja di Turki sangat menyenangkan karena urusan transportasi, makan minum dan tempat tinggal ditanggung oleh hotel, sementara gaji sangat memuaskan. Riyasa, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi tradisi menggarap warnai pelebon Ibunda Bendesa Adat Satre. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. 1 tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Marjang disampun angkat ke alit nek beli. Metapah kalau kebaos mepandes utawi mesangi masih kamu antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pindah liwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi
mewah penyarengan krama istri saha anggen cangin purikau wenten talor 6 TPS sani kaayahin oleh krama istri inggian weng TPS 6. Pemirsa, prosesi Palebon almarhum Desa Made Bunter, Ibunda Bendesa Adat Satre, siang tadi menyita perhatian warga. Bukan hanya karena duka yang mendalam, namun adanya tradisi unik Megarap Layon yang kembali menghidupkan nilai kebersamaan krama Desa Adat Satre Klungkung. Suasana haru bercampur semangat tampak krama Banjar Adat Kaler, Desa Adat Satre menggotong jenazah atau sawuh menuju setra Adat Satre. Dengan penuh kekompakan, warga mengarap layon, menggotong jenazah sembari disiram air dari tangki, sebelum akhirnya dinaikkan ke atas joli untuk diarak menuju peristirahatan terakhir. Tradisi ini bukan sekedar ritual fisik, melainkan simbol kebersamaan dan suka-duka warga desa adat. Menurut Bendesa Adat Satre, Dewa Somo, mengarap merupakan warisan kearifan lokal yang telah dilaksanakan secara turun-temurun, baik dalam Palebon pribadi maupun Palebon massal. Dahulu tradisi ini juga diisi mekapluk antara Bade dan Lembu, namun kini dimaknai dalam bentuk mengarap jenazah secara sederhana dan penuh sukacita. Meski kerap memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, Dewa Somo menegaskan bahwa hal tersebut terjadi bila pelaksanaannya disertai sentimen pribadi. Namun dengan pemahaman dan tuntunan tetua adat, tradisi mengarap justru menjadi media memperkuat persaudaraan antar krama. Menggarap ini adalah salah satu tradisi kearifan lokal Satre yang memang secara turun-temurun kami laksanakan setiap ada upacara Plebon, baik itu upacara Plebon pribadi maupun upacara massal. Jadi kalau massalnya biasanya pesirapan atau joli dengan misalnya Bade dengan lembu atau wadah dengan singa itu sering diadu mekaplek bahasanya. Nah sekarang karena kita tidak menggunakan dua komponen itu, jadi cukup seperti ngaber Plebon hari ini, cukup mayat saja, jenazah saja yang digarap secara bersama-sama dengan secara sukarela. Memang awalnya pro kontra itu selalu ada, tapi kontra itu terjadi karena ketika orang Arab itu masih menonjolkan sifat-sifat sentimen pribadi. Tapi dengan pemahaman tetua-tetua dulu, jadi menggarap ini secara positif dilakukan. Jadi dengan pakem-pakem tradisi lokal, tidak ada undang-undang atau sentimen pribadi yang dilakukan kepada Allah. Tujuannya Nike adalah untuk satu kebersamaan sebenarnya. Tujuannya itu untuk kebersamaan, bahwa kita mempatus jemak bareng, suka duka bareng. Lebih lanjut, Bendesa Adat Satre berharap tradisi mengarap tetap dilestarikan selama tidak melenceng dari pakem adat dan tidak berkembang menjadi perilaku yang liar. Tradisi ini diharapkan terus menjadi simbol persatuan dan penghormatan terakhir bagi setiap krama desa. Indrawan, Bali TV. Semontonan maha warga Bujangga Waisnawa atau MWBW Nusantara, Brigjen Pol Purnawirawan DRS I Gede Alit Widana SH-MSI melaksanakan upacara Menjaya-jaya pada Rahina Respati Umanis Puku Pahang, Kamis 25 Desember 2025 di Pura Luhur Bujangga Waisnawa, Gunung Sari Jatiluwih Penebel Tabanan. Upacara ini digelar dalam rangka pengukuhan kepengurusan Moncol Pusat, Moncol Kabupaten Kota hingga tingkat kecamatan sebagai landasan spiritual sebelum menjalankan seluruh program kerja organisasi ke depan. Upacara Menjaya-jaya dimaknai sebagai lunas panugrahan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Narayana dalam manifestasi Dewa Wisnu agar seluruh pengurus memperoleh tuntunan, pedoman, dan anugerah dalam melaksanakan dharma bakti organisasi.
Melalui prosesi suci ini, para pengurus juga diharapkan memperoleh kerahayuan, kesehatan, dan kekuatan lahir batin demi kelancaran program kerja MWBW secara menyeluruh. Selain sebagai permohonan anugerah, Majaya juga mengandung makna menundukkan musuh dalam diri sendiri, yakni Satripu dan Saptatimira, untuk menumbuhkan keikhlasan dalam melaksanakan ngayah. Dalam ajaran MWBW, ngayah dimaknai sebagai kesiapan mengorbankan waktu, tenaga, dan fasilitas pribadi demi kemajuan dan kejayaan organisasi dengan spirit ikhlas dan tanpa pamrih. Pada momen yang sama, panitia Pasamuhan Mahasabha 5 MWBW yang telah sukses digelar pada 25 September 2025 lalu secara resmi dibubarkan. Pembubaran panitia ini sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian kegiatan Mahasabha 5 dan dilaksanakan pada acara Majaya ini, sehingga pelaksanaan upacara menjadi efektif, efisien, dan bermakna sebagai penutup agenda organisasi tahun 2025. Nah, kemudian harapan kami dalam rangka memajukan organisasi Mahawarga Bujangga Waisnawa ini, kami tekankan bahwa kami bukanlah untuk membanggakan pasematonan kami, bukan untuk mengeksklusifkan, tetapi memunculkan satya bakti kami kepada ide leluhur. Karena ide leluhur kami adalah yang memberikan tuntunan, kemudian memberikan pengayoman kepada kami semua untuk nunas kerahayuan dan kesehatan. Prosesi sakral ini dipuput oleh 3 ide resi, yakni ide resi Nabe Istri Patni, Griya Beweyatnya Sari Ubung, ide resi Arimbawa Puja Segara, Griya Tasikngis Jegu Tabanan, dan ide resi Bujangga Waisnawa Kerta Nanda, Griya BWT Taman Kerta Bubunan Singaraja. Upacara diikuti oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari pengurus Moncol Pusat, Moncol Kabupaten Kota, Dharmapura, serta perwakilan Moncol Kecamatan dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Kehadiran peserta juga mencerminkan kuatnya solidaritas Pasematonan dalam mendukung visi dan misi MWBW Nusantara. Persiapan upacara sendiri telah dilakukan selama 1 bulan penuh melalui koordinasi Moncol Pusat, Kabupaten Kota, hingga Dharmapura yang memakan waktu sekitar 1 bulan persiapan intensif. Secara keseluruhan, proses pemantapan kepengurusan dan persiapan spiritual ini telah dimulai sejak 1 bulan lalu sebagai wujud kesungguhan organisasi dalam membangun tata kelola yang matang dan terarah. Membawa aura positif sekaligus niki pura yang memang jauh dari keramaian, ya, termasuk niki ide sane meraga betara Saptarsi yang berstana Riki, patut kita minta tuntunan tunjuk beliau Riki. Dan aura positifnya memang sangat luar biasa Riki. Apa-apa yang kita memohonkan kepada beliau di sini, baik secara organisasi, mangga presiden membagi antar lan becik. Lebih lanjut, Ketua Umum MWBW Nusantara, Dr. Andes Igede Alit Widana, menyampaikan bahwa upacara ini merupakan fondasi suci sebelum bergerak ngayah secara kolektif, agar seluruh program kerja yang dirancang MWBW dapat berjalan dengan kerahayuan, keharmonisan, dan kekuatan di skala-skala demi kemajuan Pasematonan di seluruh Nusantara. Hendra, Bali TV. Galodo atau banjir bandang susulan, 10 rumah di Tanjung Raya tertimbun material banjir. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa terus mengalir. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu, Salam,
Saya Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal bagi umat Nasrani yang merayakan. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Salam, Om Santi, 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 Om. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyusup sejebak Jakab Pejen. Pengumpul Dijen selaku pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah 3 kali mengalami galodo atau banjir bandang dalam sepekan terakhir. Galodo ketiga terjadi pada Kamis 25 Desember 2025 siang yang mengakibatkan sedikitnya 10 rumah tertimbun material lumpur dan bebatuan. Galodo atau banjir bandang kembali menghantam Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di Jorong Pasar Meninjau pada Kamis siang 25 Desember. Sedikitnya 10 rumah tertimbun material lumpur dan bebatuan akibat banjir bandang tersebut. Kapolsek Tanjung Raya AKP Muzakar ditemui pada Jumat 26 Desember mengatakan dalam sepekan terakhir sudah 3 wilayah Tanjung Raya mengalami banjir bandang susulan. Di mana banjir susulan pertama terjadi pada Minggu 21 Desember, sementara banjir susulan kedua terjadi pada Selasa 23 Desember. Sehingga mengakibatkan rumah penduduk dimasuki material. Lebih kurang 10 unit rumah dimasuki material, batu, dan lumpur. Dan alhamdulillah korban jiwa nihil dapat dievakuasi, 2 orang yang masih terjebak kemarin bisa dievakuasi dan diselamatkan. Meski banjir telah surut dengan meninggalkan material longsor, namun menurutnya banjir bandang susulan masih berpotensi terjadi kembali. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tetap waspada jika peristiwa serupa kembali terjadi. Dari Agam, Sumatera Barat, Melanie Friati, Igoy Elfitra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin secara belak-belakan mengungkapkan pihak-pihak yang diduga menjadi penyebab bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di hadapan Presiden Prabowo. Bukan sekedar fenomena alam, bencana tersebut terindikasi kuat akibat ulah tangan manusia dan korporasi. Burhanuddin mengungkapkan setidaknya ada puluhan subjek hukum yang terdiri dari korporasi dan entitas perorangan yang sudah diminta klarifikasi. Untuk dapat mengambil tempat di depan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap fakta mengejutkan di balik bencana banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Burhanuddin menyebut banjir bandang dan tanah longsor tersebut bukan sekedar fenomena alam, melainkan terindikasi kuat akibat ulah tangan manusia dan korporasi.
Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam acara penyerahan uang hasil pemulihan kerugian negara yang berlangsung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 24 Desember. Burhanuddin menjelaskan berdasarkan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), ditemukan adanya keterlibatan entitas korporasi dan perorangan yang memicu terjadinya bencana besar tersebut. Saat ini setidaknya 27 perusahaan di 3 provinsi tersebut telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Burhanuddin mengungkapkan hasil investigasi Satgas PKH yang diperkuat oleh analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang sistematis di wilayah hulu. Untuk menyikapi temuan tersebut, Kejaksaan Agung memastikan tidak akan berhenti pada tahap klarifikasi. Langkah hukum yang lebih tegas kini tengah disiapkan melalui koordinasi lintas sektoral. Jaksa Agung menegaskan bahwa rekomendasi Satgas PKH saat ini adalah melanjutkan investigasi mendalam terhadap semua subjek hukum yang dicurigai terlibat dalam perusakan lingkungan di wilayah Sumatera. Perlu kami sampaikan keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH atas keberhasilannya menyelamatkan keuangan negara senilai 6,6 triliun dari penagihan denda administratif dan penertiban kawasan hutan dan berhasil menguasai kembali lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan secara tidak tertib serta melanggar ketentuan perundang-undangan. Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan kerja kolaboratif yang kuat antara Kejaksaan Agung, TNI Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPKP, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita. Saya terima kasih saudara-saudara sekalian. Joni Suwarto dan Ketut Sumadias melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan. Sinterklas beri kejutan kado Natal untuk pasien rumah sakit. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna.
kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpop. Langsung personilipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, Rumah Sakit Brayat Minulya Solo punya cara unik untuk merayakan hari Natal dengan menghadirkan sosok Sinterklas untuk menghibur para pasien pada Kamis 25 Desember 2025. Bersama rombongan, Sinterklas juga membagikan bingkisan kepada puluhan pasien. Rumah Sakit Brayat Minulya Solo punya cara unik untuk merayakan Natal dengan menghadirkan Sinterklas untuk menghibur para pasien pada Rabu 25 Desember 2025. Ditemani para karyawan dan perawat rumah sakit, Sinterklas berjalan menuju ruang pasien dengan bernyanyi bersama. Kehadiran rombongan Sinterklas ini sontak membuat terkejut para pasien. Tak hanya berkunjung, Sinterklas juga membagi-bagikan bingkisan Natal untuk para pasien. Kepala Bagian Humas Marketing Rumah Sakit Brayat Minulya, Dr. Elizabeth Susilowati, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kasih dan kebahagiaan kepada para pasien. Selain itu, bingkisan tersebut sebagai simbol doa agar para pasien segera diberikan kesembuhan. Dan untuk rumah sakit saat ini adalah memberikan berbagi dengan hampers Natal pada pagi hari ini adalah kita sebagai bentuk dari kekeluargaan. Jadi sama dengan menghadirkan Allah di tengah keluarga besar kita, terutama keluarga besar dari pasien di Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta supaya segera diberikan pemulihan dalam kesehatannya dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Yang ikut bahagia bisa melaksanakan hari raya Natal ini. Raya Natal dan Tahun Baru. Dan saya mohon diberi ikut didoakan bisa sembuh seperti semula dan semua warga yang ada di sini sehat semua. Elizabeth menambahkan alasan dipilihnya Sinterklas karena sosok tersebut identik dengan hal lucu dan pembawa keceriaan, sehingga dengan kehadirannya diharapkan bisa membuat pasien terhibur. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyebutkan momen perayaan ibadah Natal tahun ini bermakna sederhana serta penuh keprihatinan dan digelar di tenda-tenda pengungsian serta gereja yang kurang terdampak. Hal tersebut disampaikan Masinton saat ditemui di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis 25 Desember. Perayaan ibadah Natal tahun ini di Tapanuli Tengah digelar secara sederhana di tenda-tenda pengungsian dan gereja yang tidak terdampak bencana. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu pada Kamis 25 Desember menyebut kesederhanaan ini menjadi makna khusus Natal di tengah proses pemulihan pasca banjir bandang dan longsor. Ibadah yang berlangsung di tenda dan juga gereja, menurut Masinton, Natal tahun ini menjadi momen untuk memperkuat kepedulian sosial, solidaritas kemanusiaan, serta kesadaran menjaga alam dan lingkungan. Jadi Natal kali ini adalah bermakna sederhana dan tentu makna Natal tahun ini adalah terlahir baru kembali, ya, peduli terhadap sesama, menggalang solidaritas kemanusiaan, menjaga alam dan lingkungan karena
alam dan lingkungan ini adalah masa depan kita dan masa kehidupan kita ya untuk generasi yang akan datang. Meski dilaksanakan di tengah keterbatasan, warga Tapanuli Tengah tetap antusias dan khusyuk mengikuti ibadah Natal. Perayaan ini sekaligus menjadi simbol harapan dan kebersamaan dalam masa pemulihan pasca bencana. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Irfan Hardiansah, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT KCIC mencatat lonjakan volume penumpang berdasarkan data penjualan tiket pada masa libur Natal dan Tahun Baru, khususnya pada Kamis 25 Desember. Sejumlah himbauan dikeluarkan untuk para penumpang yang berpergian guna memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) mencatat masih adanya peningkatan volume penumpang kereta cepat WUS pada masa libur Natal 2025. Dalam keterangan video yang diterima di Jakarta Kamis 25 Desember, General Manager Korporat Sekretari PT KCIC Eva Hairunisa menjelaskan tingkat pemesanan tiket hingga Kamis pagi telah mencapai 16.000 dan diperkirakan terus meningkat hingga perjalanan kereta terakhir dengan jumlah mencapai lebih dari 24.000. Peningkatan jumlah penumpang telah terlihat sejak akhir pekan lalu dengan puncak tertinggi pada 24 Desember. Pada tanggal tersebut, penjualan tiket mencapai 24.500. Untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas perjalanan menggunakan kereta WUS, PT KCIC menyiapkan peningkatan pengamanan serta pelayanan mulai dari penambahan jumlah petugas keamanan dan pelayanan di stasiun maupun di armada kereta. Dan kami juga sangat mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa mohon untuk memperhatikan jadwal keberangkatannya karena 5 menit sebelum schedule pemberangkatan kereta, gate itu sudah tidak bisa menerima proses tap in. Dan ini dilakukan untuk keselamatan dan juga keamanan penumpang karena diharapkan penumpang tidak terburu-buru dan juga tidak berlari-lari saat akan menuju peron dari gate. Selain dari pos pelayanan, para penumpang juga bisa mendapatkan informasi dari para petugas pelayanan penumpang yang berkeliling di sekitar area stasiun selama masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.